Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdut alias Kopi Udut. Semoga semangat kalian semakin membara dan brutal. Senjata adalah sebuah alat untuk bertarung ataupun mempertahankan diri. Banyak sekali senjata di dunia One Piece. Ada yang bertipe jarak jauh dan ada juga yang bertipe jarak dekat. Menggunakan senjata di dunia One Piece sangatlah luar biasa edan. Terkadang senjata juga memiliki levelnya masing-masing. Dan senjata juga terkadang tidak berbentuk benda melainkan bisa berbentuk makhluk. Contohnya seperti Poseidon ataupun Shirahoshi. Dan contoh lainnya adalah seperti Hermes Big Mom ataupun Zeus. Jika senjata memiliki levelnya, maka tidak akan lepas dari sebuah pedang. Dan pedang yang membuat kita selalu penasaran layaknya pocong adalah pedang dari Mamang Dracul Mihawk. Pedang tersebut adalah pedang legenda yang memiliki daya hancur atau memiliki serangan yang sangatlah luar biasa edan dan sangatlah mangprang. Di sisi pedang Yoru pun, Mamang Mihawk adalah pendekar pedang nomor wahid alias nomor hiji alias number one alias nomor satu di dunia. Belum ada yang bisa mengalahkan Mamang Mihawk sampai saat ini. Tetapi ada seseorang yang bisa mengimbanginya, yaitu Mamang Akagami no Sang. Dan kita semua sudah tahu bahwa Zoro dilatih oleh Mamang Mihawk dan selalu digadang-gadang juga akan berhadapan dengan sosok Shiryu dari bajak laut Kurohige. Shiryu sangatlah edan, beringas dan buas. Namun saya tidak akan membahas Zoro, tetapi saya akan membahas apa jadinya jika Shiryu sang beringas dan buas melawan si kalem bermata manuk elang yaitu Dracul Mihawk. Dan di antara mereka siapakah yang akan menang jika berhadapan satu lawan satu? Karena Shiryu juga adalah pendekar pedang. Sebelum itu kita harus memperhatikan beberapa poin sebagai berikut. Kita mulai dari Mamang Mihawk. Semua orang sudah mengetahui bahwa Mamang Mihawk memiliki kekuatan yang sangatlah edan dan sangatlah mangprang. Skill berpedangnya sudah jelas dan sudah tidak diragukan sedikit pun. Mamang Mihawk mampu memotong sebuah kapal besar dengan sekali hempasan tanpa mengeluarkan sedikit dari tenaganya. Selain skillnya, pedang Yoru pun atau pedang Mihawk pun bukan pedang sembarangan. Pedang tersebut adalah pedang Yoru yang melegenda. Diketahui juga di chapter belakangan ini bahwa Mamang Mihawk selalu menantang para orang-orang kuat dan menjadikan Marine Hunter atau memburu angkatan laut. Sepanjang hidupnya, Mamang Mihawk selalu menantang dan mengajak duel setiap orang yang menurut dirinya sangatlah kuat, khususnya dalam teknik berpedang. Mamang Mihawk juga menjadi pendekar pedang nomor satu karena belum ada yang bisa mengalahkan dalam teknik berpedang. Dan hingga akhirnya Mamang Mihawk bertemu dengan si Codet alias Akagami no Sang dan selalu berduel di dalam pertemuannya. Sang mampu mengimbangi kekuatan dari Mamang Mihawk. Dan di sini saya berpikir jika Mamang Mihawk menang dalam teknik berpedang sedangkan Akagami no Sang menang dalam teknik haki. Memang Mihawk juga memiliki haki tingkat tinggi, tetapi Akagami no Sang berada di atas Mihawk. Jika mereka bertarung hingga akan membunuh, saya masih tetap yakin bahwa Akagami no Sang akan keluar sebagai pemenangnya. Kembali lagi ke Mamang Mihawk, setelah bertemu dengan Akagami no Sang, mereka terus berduel hingga terdengar ke penjuru dunia. Namun setelah Akagami no Sang kehilangan tangannya, Mamang Mihawk tidak ingin bertarung lagi dengan Mamang Sang karena dia berpikir tidak seimbang. Dan yang terpenting adalah Mamang Mihawk menghargai atau menghormati Akagami no Sang. Kita juga belum mengetahui bahwa Mamang Mihawk memiliki haki raja atau tidak, tetapi saat di Marineford, Mihawk menyerang Shirohige sepertinya mengeluarkan Housoku haki. Entah benar atau tidak, namun di animenya kita melihat seperti haki raja, namun ditahan oleh ngaco. Serangan tersebut membuktikan bahwa Mamang Mihawk berani berhadapan dengan Shirohige di usia tua. Selain itu, kita juga diberitahu bahwa mata dari Mamang Mihawk sangatlah luar biasa atau spesial. Mamang Mihawk dapat melihat pergerakan dari Luffy, maka atas hal tersebut Mamang Mihawk pasti memiliki haki Kenbun juga, karena julukannya pun sering disebut sebagai peramal. Dan mari kita lihat Shiryu. Shiryu adalah mantan kepala sipir dari penjara Impel Down. Shiryu sangatlah beringas dan buas. Diketahui juga bahwa Mamang Shiryu sering membantai para tahanan penjara tersebut hanya untuk bersenang-senang saja. Setiap para tahanan yang mendengar nama Shiryu merinding ketakutan dan tidak ingin berani bertatap mata dengannya. Shiryu juga memiliki pedang yang cukup berbahaya bernama Thunderstone. Belum diketahui bagaimana potensi dari pedang tersebut, namun yang jelas pedang tersebut sangatlah berbahaya. Selain pedangnya, Shiryu juga telah memakan buah iblis Suke-Suke no Mi yang menjadikan manusia tidak terlihat. Memang buah iblis tersebut tidaklah berbahaya, namun jika dikombinasikan dengan teknik berpedang saat tidak terlihat akan sangatlah berbahaya dan edan. Musuhnya tidak akan menyadari Shiryu berada di mana dan langsung menebasnya. Shiryu juga adalah komandan divisi kedua dari bajak laut Kurohige. Memang sebenarnya lebih setuju jika Shiryu adalah wakil kapten bukanlah Barges. Namun di sini Kurohige lebih mempercayai Barges dibandingkan dengan Shiryu. Shiryu masuk ke dalam bajak laut Kurohige karena tertarik dengan tujuan Kurohige dan sekaligus memberikan suasana baru selain berada di penjara.
Setelah melihat beberapa poin tersebut, mari kita mulai ke dalam pertarungan. Jika berhadapan 1 lawan 1, siapakah yang akan menang dan unggul? Di sini saya memiliki opini bahwa Draco Mihawk akanlah menang. Mengapa demikian? Kita semua sudah tahu bahwa level dari Mihawk adalah setara dengan seorang Yonko atau Akagami no Sang. Ini dibuktikan dengan ripanya Akagami no Sang. Jika berhadapan dengan Shiryu, maka sudah jelas dan dipastikan Mihawk akan menang. Dari segi pengalaman dan segi senjata pun Mihawk sangatlah unggul. Meskipun Mamang Shiryu memiliki Suke-Suke no Mi, namun saya berpikir atau yakin bahwa Suke-Suke dapat dikonter oleh mata Mihawk sekaligus dengan Haki Kenbunnya. Jika Mamang Shiryu ngotot ingin mengambil gelar pendekar pedang nomor 1 di dunia, maka Shiryu menyerahkan nyawanya kepada Mamang Mihawk. Shiryu bukanlah tandingan dari Mamang Mihawk. Mungkin jika berhadapan dengan Zoro akan masuk akal, tetapi jika berhadapan dengan Mamang Mihawk sudah sangatlah berbeda jauh dari segi apapun. Mungkin dari segi umur mereka tidak berbeda jauh, tetapi dari segi pengalaman Mihawk sangatlah luar biasa, selalu menantang orang-orang kuat. Di zaman dulu kita tahu bahwa Mamang Oden adalah pengguna pedang ataupun seorang samurai. Namun saya berpikir jika Oden dalam kondisi prima, jika beradu dengan Mihawk yang sama kondisi prima, maka akan tetap menang Mihawk. Jika Shiryu ingin mengambil julukan pendekar pedang nomor 1 di dunia, maka yang harus dihadapi seorang Shiryu bukanlah Mihawk tetapi Zoro terlebih dahulu. Akan sangat beresiko jika Shiryu langsung melangkah kepada Mihawk. Tetapi kita juga jangan meremehkan Mamang Shiryu ini. Dia juga sangatlah kuat dan berbahaya. Selain itu Shiryu juga sangatlah beringas dan buas, tidak pandang bulu terhadap musuh. Semua bisa saja terjadi dan bisa saja Mihawk kalah karena kelicikan Shiryu atau kecerobohan dari Mihawk itu sendiri. Karena Shiryu juga cukup berpengalaman dalam pertarungan. Kesalahan sedikit apapun dari Mamang Mihawk maka akan merubah hasil akhir. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Ya, jadi seperti itulah menurut saya. Ini perbandingannya cukup berbeda jauh ya antara si Shiryu sama si Mihawk gitu. Si Mihawk mah udah berbeda jauh dari segi apapun, dan rivalnya juga udah jangan diragukan lagi ya, si Akagami no Sang. Tapi di sini si Shiryu akan berhadapan sama si Zoro gitu. Apakah si Shiryu ini akan mengambil gelar pendekar pedang gitu atau enggak gitu? Jika mau mengambil sudah jelas gitu. Kalau di akhir berlawanan sama si Zoro, otomatis si Zoro ini akan tetap menang. Gak akan mungkin kalau misalkan bajak laut Mugiwara ngelawan bajak laut Kurohige terus kalah dan si Zoro juga kalah sama si Shiryu. Gak akan mungkin gitu. Soalnya dilihat dari kemarin aja si Zoro juga itu sanggup si Zoro ini nahan serangan dari si Kaido gitu. Kalau misalkan si Mamang Shiryu ini tetap ngotot ingin ngelawan si Mihawk, otomatis si Shiryu ini sama aja nyerahin nyawa ya. Gak akan guna Suke-Suke melawan si Mihawk mah. Kemarin juga Sigap tahu gitu posisi si Shiryu meskipun pakai Suke-Suke no Mi gitu. Otomatis Suke-Suke itu bisa diketahui dengan Haki Kenbun. Di sini juga menurut saya si Mamang Mihawk lebih berfokus ke Haki Kenbun gitu daripada Haki Raja ataupun Housoku Haki gitu. Dan menurut saya juga kalau misalkan si Shiryu ini ingin mengambil gelar pendekar pedang nomor 1, otomatis harus ngelewatin si Zoro terlebih dahulu ya. Nggak mungkin kalau misalkan si Kurohige langsung ngelawan si Mihawk. Bisa aja gitu ngelawan si Mihawk dari cross wheel bentrok sama bajak laut Kurohige, bisa aja. Tetapi kalau misalkan menurut saya mah di akhir-akhir si Zoro harus melawan si Shiryu dulu gitu. Si Luffy ngelawan si Kurohige dan si Barges ngelawan si Sanji. Kalau misalkan langsung ke si Shiryu mah aduh lewat menurut saya beda levelnya sama si Akagami. Memang si Mihawk ini rivalnya si Akagami, tetapi menurut saya mah kalau misalkan bertarung habis-habisan sama si Akagami masih akan tetap unggul dan keluar sebagai pemenang gitu. Tetapi skill berpedang si Akagami tidak sebaik si Mihawk gitu menurut saya mah. Kekuatan si Akagami memang di atas si Mihawk, tapi skill berpedangnya tidak ada yang lebih bagus atau sehebat dari si Mihawk ini gitu. Ya cuman hiburan itu, malah jangan terlalu serius ya, untuk mengisi waktu aja lah. Orang lain membahas chapter 1099, saya mah kemana weh sakahayang. Dan buat hari ini juga, buat video ini saya agak terlambat ya, mohon maaf aya papait di keluarga saya saya baru kehilangan orang yang saya sayang gitu. Jadi mohon maaf gitu, terlambat bikin videonya, tapi diusahakan mulai hari ini buat kedepannya ya seminggu 2 kali atau 3 kali. Dah hayang mah enggak poe, tetapi dah kumaha tuh pabelit jeung ngalah duit gitu ya. Ya udahlah, buat kalian jaga kesehatan karena cuaca sekarang sedang tidak puguh dan sedang hujan panas ya, masuk ke November mah usum hujan dan usum panas ya. Ya udahlah, selam salah lah pokoknya nama ngopi ya, nama goodbye, dadah.